Seorang kepala desa yang dihormati di Indramayu jatuh dalam jurang kehancuran setelah menghabiskan uang rakyat untuk judi online. Warga mulai curiga, dana desa lenyap, dan semuanya terbongkar. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Pak Giman mencoba menutupi kejahatan ini, dia mendapat azab yang tak terduga di depan seluruh desa. Di sebuah desa kecil bernama Sukamukti, terletak di pelosok Indramayu, hidup seorang kepala desa yang dulunya begitu dihormati. Pak Giman, begitu warga memanggilnya, adalah sosok yang dikenal bijaksana, berwibawa, dan dermawan. Dengan tubuh tinggi sedikit berisi dan wajah yang selalu dihiasi senyum ramah, ia sering terlihat duduk di balai desa, berbincang santai dengan warga tentang masalah pertanian, irigasi, dan bantuan sosial. Hidup di desa yang bergantung pada hasil sawah dan kebun kelapa, Pak Giman adalah panutan. Ia tidak hanya mengurus administrasi desa, tetapi juga turun langsung ke lapangan, memastikan pembangunan berjalan lancar dan bantuan dana desa digunakan sebagaimana mestinya. Warga merasa beruntung memiliki pemimpin seperti dia, seseorang yang tak segan mengulurkan tangan, bahkan merogoh kantong pribadinya jika ada warga yang kesusahan. Namun, segalanya mulai berubah seiring berjalannya waktu. Awalnya, perubahan itu hampir tak terlihat. Pak Giman masih seperti biasanya, hadir di setiap acara desa, berbicara penuh semangat di depan warganya, dan terlihat baik-baik saja. Namun, bagi orang-orang terdekatnya, ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Bu Sari, istrinya, merasakan perubahan itu lebih dulu. Pak Giman yang biasanya tidur lebih awal, kini sering terjaga hingga larut malam. Saat Bu Sari terbangun di tengah malam untuk ke kamar mandi, ia mendapati suaminya masih terpekur di depan layar ponsel, matanya terpaku pada sesuatu. Ada kilatan cahaya dari layar HP yang berkedip-kedip dalam gelap, memantulkan bayangan di wajahnya yang semakin tirus. "Mas, kok belum tidur?" tanya Bu Sari suatu malam dengan suara setengah mengantuk. Pak Giman tersentak. Dengan gerakan cepat, ia menutup layar ponsel dan menyunggingkan senyum. "Oh, enggak apa-apa, Dik. Lagi baca berita aja." Bu Sari tak terlalu curiga saat itu, tapi kebiasaan ini berulang. Setiap malam, layar ponsel suaminya menyala, jari-jarinya sibuk mengetuk-ngetuk, kadang mendadak mengumpat pelan, kadang juga menghela napas panjang. Siang hari pun mulai terasa berbeda. Jika dulu Pak Giman selalu bersemangat menghadiri rapat desa dan mengunjungi sawah warga, kini ia sering terlihat gelisah. Ia lebih sering duduk di kursi kantor desa, tangan menopang kepala, ponsel selalu dalam genggaman. Kadang ia tampak tersenyum sendiri, namun lebih sering lagi terlihat mengerutkan dahi, seakan ada sesuatu yang menekan pikirannya. Awalnya, orang-orang mengira Pak Giman sedang sibuk memikirkan pembangunan desa. Namun, perlahan-lahan bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa perangkat desa mulai memperhatikan bahwa Pak Giman sering menghindari pembicaraan tentang laporan keuangan desa. Dana untuk pembangunan jembatan yang seharusnya sudah cair, masih tertahan entah di mana. Ketika seorang bendahara desa menyinggung masalah itu dalam rapat kecil, Pak Giman hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tenang saja, nanti ada kok, aku lagi urus." Tapi semakin lama, semakin jelas ada yang tak beres. Pak Giman yang dulu selalu memperhatikan kondisi warga kini sering lebih banyak diam. Ia menjadi lebih mudah tersulut emosi, terutama ketika ada yang menyinggung soal keuangan desa. Mata yang dulu berbinar penuh keyakinan, kini tampak lelah dan kosong. Dan pada suatu malam, puncak keganjilan itu terjadi. Pak Giman duduk di ruang tamu rumahnya, hanya diterangi cahaya redup dari lampu dinding. Layar ponselnya masih menyala terang. Tangan besarnya mengepal, wajahnya tegang. Ada angka-angka yang berputar di layar, angka yang menjadi takdir bagi uang yang ia pertaruhkan. Klik, angka yang ia harapkan tidak muncul. Klik, sekali lagi, keberuntungan tidak berpihak padanya. Dengan kesal, ia membanting ponselnya ke meja. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Ia kehilangan lagi. Uang yang ia putar untuk mengejar keuntungan justru hilang begitu saja dalam hitungan menit. Apa yang awalnya hanya coba-coba, kini telah berubah menjadi kecanduan yang perlahan menggerogoti hidupnya. Malam semakin larut. Di luar, suara jangkrik bersahutan, menyelimuti desa Sukamukti dalam kesunyian. Namun, di dalam rumah kepala desa, ketenangan itu tak lagi ada. Pak Giman duduk diam, tatapan kosong menatap layar ponselnya yang kini penuh angka merah. Uang yang tadi sore ia pinjam dari kas desa sudah lenyap, habis dalam putaran keberuntungan yang tak pernah berpihak padanya. Dadanya sesak, napasnya berat. Di luar, desiran angin menerpa jendela, seolah membisikkan sesuatu yang tak ingin ia dengar, bahwa ia sudah terlalu jauh melangkah. Dulu, ia hanya iseng. Beberapa bulan yang lalu, saat ia pertama kali mengenal judi online dari seorang teman sesama kepala desa, ia menganggapnya sekadar hiburan. Main kecil-kecilan saja, hiburan, katanya dalam hati. Sekali dua kali ia menang. Kemenangan kecil yang membuat dadanya bergelora, seakan keberuntungan berpihak padanya. Tapi kemudian, ia kalah. Dan setiap kekalahan menuntunnya untuk terus bermain. Terus dan terus, dengan harapan bisa mengembalikan yang hilang. Hingga ia tak sadar, jumlah uang yang masuk sudah tak sebanding dengan yang keluar. Kini, rumahnya bukan lagi tempat istirahat. Setiap malam, Bu Sari mulai mencium kegelisahan suaminya. Wajah Pak Giman semakin tirus, kantung matanya makin dalam,
dan emosinya semakin tak stabil. Suatu pagi, Bu Sari mencoba bicara. "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering murung? Kalau ada masalah, ayo kita selesaikan sama-sama," ucapnya lembut, sambil menuangkan kopi hitam ke cangkir suaminya. Pak Giman terdiam. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir itu. Sejenak, ia ingin menceritakan semuanya, mengakui kesalahannya, mengungkapkan betapa ia terjerat dan tak bisa lepas. Tapi lidahnya keluh. "Gak ada apa-apa, Dik. Aku cuma capek," jawabnya singkat. Bu Sari tak ingin memaksa, tapi hatinya berbisik, ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Tak hanya di rumah, perubahan Pak Giman juga mulai terasa di kantor desa. Jika dulu ia selalu menjadi orang pertama yang datang, kini ia sering terlambat. Warga yang biasanya mudah menemuinya untuk mengadu, kini harus menunggu berjam-jam. "Pak Kades kemana?" bisik seorang petani tua pada perangkat desa lainnya, saat mereka menunggu Pak Giman untuk menandatangani proposal bantuan pupuk. "Entahlah, sejak beberapa bulan terakhir, beliau sering mengurung diri di ruangan," jawab seorang staf dengan raut bingung. Namun, kejanggalan terbesar mulai terlihat saat bendahara desa, Pak Rasman, menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan desa. Dana untuk pembangunan jembatan yang seharusnya cair sebulan lalu, ternyata belum digunakan. Pak Rasman mencoba bertanya baik-baik, tapi jawaban Pak Giman selalu mengambang. "Tenang saja, Ras, uangnya ada, aku lagi urus," katanya sambil menghindari tatapan Pak Rasman. Namun, hari-hari berlalu, dan dana itu masih tak kunjung terlihat. Di balai desa, bisik-bisik semakin kencang. Warga mulai bertanya-tanya. Proyek jembatan yang semestinya sudah berjalan masih mangkrak. Beberapa pemuda desa bahkan mendengar rumor bahwa uang itu mungkin sudah lenyap. "Jangan-jangan dipakai buat hal lain," celetuk seorang warga di warung kopi. "Buat apa? Masa ia kepala desa kita?" Pembicaraan mereka terputus. Tak ada yang berani mengatakannya secara gamblang, tapi di hati kecil mereka, kecurigaan mulai tumbuh. Pak Giman tahu, waktunya semakin menipis. Ia harus mengembalikan uang itu. Tapi bagaimana? Semua uang yang ia harapkan bisa kembali dari judi online sudah habis. Ia mencoba peruntungan sekali lagi. Malam itu, ia kembali duduk di kursi ruang tamu, layar ponselnya menyala terang. Angka-angka berputar, jari-jarinya gemetar. "Ini kesempatan terakhir," bisiknya. Ia mempertaruhkan sisa tabungan pribadinya, bahkan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarganya. Kalah lagi. Pak Giman meremas rambutnya, tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dadanya terasa semakin sesak. Malam semakin larut dan di ruang tamu rumahnya, Pak Giman masih terduduk dengan wajah pucat. Semuanya sudah habis. Tak hanya uang rakyat, tetapi juga tabungan pribadi yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Di luar, angin berembus lebih kencang, menggoyangkan dedaunan pisang di halaman rumahnya. Bulan menggantung pucat di langit, menyinari wajah seorang lelaki yang kini terperangkap dalam dosa dan keputusasaan. Pak Giman memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Di kepalanya, berbagai pikiran berkecamuk. Bagaimana jika warga tahu? Bagaimana jika semuanya terbongkar? Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka pelan. "Mas," suara lembut Bu Sari terdengar dari belakangnya. Pak Giman terkejut, buru-buru menyembunyikan ponselnya di bawah meja. Namun, Bu Sari sudah cukup lama memperhatikan tingkah suaminya yang semakin aneh belakangan ini. Ia melihat wajah Pak Giman yang semakin kuyu, tubuhnya yang makin kurus, dan mata yang selalu dipenuhi kecemasan. Bu Sari melangkah mendekat, duduk di samping suaminya. "Mas, kenapa akhir-akhir ini selalu begini? Kalau ada masalah, kita bisa cari jalan keluarnya bersama." Pak Giman diam. Tangan besarnya mencengkeram lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Ia bukan lagi kepala desa yang dihormati. Ia hanya lelaki yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bu Sari meraih tangan suaminya, menggenggamnya erat. "Aku bisa bantu, Ma, tapi aku harus tahu dulu apa yang terjadi." Giman menarik napas panjang, lalu menggeleng. "Dik, aku capek. Semua akan baik-baik saja." Tapi ia tahu, itu adalah kebohongan terakhir yang bisa ia ucapkan. Keesokan paginya, di balai desa, suasana mulai panas. Beberapa warga berkumpul dengan wajah muram, berbincang tentang dana pembangunan jembatan yang tak kunjung digunakan. Pak Rasman, bendahara desa, sudah kehabisan kesabaran. Ia mendatangi ruangan Pak Giman dengan berkas laporan di tangannya. "Pak, ini laporan keuangan kita. Saya cek ulang, dan saya tidak menemukan dana pembangunan yang seharusnya ada di rekening desa." Pak Giman mendongak dari kursinya. Matanya merah, kurang tidur. "Tenang saja, Ras, aku masih urus." "Urus bagaimana, Pak? Uangnya ada di mana?" Suara Pak Rasman bergetar, menahan emosi. Pak Giman menelan ludah, keringat mulai membasahi tengkuknya. Sebelum ia sempat menjawab, seorang warga masuk ruangan dengan tergesa-gesa. "Pak Kades, ini kenapa di grup WhatsApp desa ada yang bilang uang pembangunan hilang?" Pak Giman terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar, membuka grup WhatsApp desa. Sebuah pesan panjang sudah tersebar. "Warga Sukamukti, apakah benar dana desa untuk pembangunan jembatan belum digunakan? Sudah hampir 2 bulan, tapi tak ada tanda-tanda proyek berjalan. Kita harus minta kejelasan dari Pak Kades." Panik menyelimutinya. Bisik-bisik mulai berubah menjadi suara keras. Warga yang sebelumnya hanya berbisik di warung kopi kini mulai berdatangan ke balai desa, menuntut jawaban. Di luar,
Beberapa pemuda mulai meneriakkan pertanyaan yang selama ini mereka pendam. Pak Kades, uang desa kemana? Jangan diam saja, jelaskan ke kami. Pak Giman bangkit dari kursinya, berjalan keluar. Tatapan warga menancap padanya seperti ribuan pisau tajam. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, tak ada lagi kebohongan yang bisa ia sampaikan. Dan di sanalah, di depan warganya sendiri, ia akhirnya jatuh tersungkur. Tubuh Pak Giman mendadak lemas. Lututnya terasa seperti tak mampu lagi menahan berat tubuhnya. Matanya berkunang-kunang. Suara warga yang tadinya bergemuruh kini terdengar jauh, seperti gema yang berputar di kepalanya. Beberapa warga tersentak saat melihat tubuh kepala desa mereka tiba-tiba limbung. Seorang ibu berteriak panik, "Pak Kades, Pak Kades." Pak Giman mencoba menggerakkan tangannya, tetapi tak bisa. Sisi kanan tubuhnya terasa kaku. Pak Rasman yang tadinya penuh emosi kini berlari menghampiri. Pak, bisa dengar saya?" Tapi suara itu semakin menjauh. Dalam kepalanya, Pak Giman melihat kilasan-kilasan kehidupannya. Dirinya yang dulu berjalan gagah di sawah, bercengkerama dengan warga. Tangannya yang dulu sering membantu, kini tak bisa ia gerakan lagi. Uang yang ia habiskan, yang ia pikir bisa digandakan, kini menghilang begitu saja. Samar-samar, ia mendengar suara sirene ambulans. Warga berdiri melingkar, menatapnya dengan ekspresi campuran antara cemas dan marah. Beberapa masih berbisik bahwa ini adalah azab dari Tuhan. Di atas tandu, Pak Giman menatap langit Indramayu yang membiru. Ia ingin menangis, ingin meminta maaf, tapi suaranya tak bisa keluar. Tak lama setelah kejadian itu, dokter memastikan bahwa Pak Giman mengalami stroke. Dan saat ia terbaring di rumah sakit, tubuhnya lumpuh sebagian. Satu hal yang kini terus menghantui pikirannya adalah pertanyaan yang tak akan pernah bisa ia jawab. Kenapa aku begitu bodoh? Hari-hari berlalu, dan kabar tentang Pak Giman menyebar ke seluruh desa. Ia tak lagi menjadi pemimpin. Pemerintah kabupaten turun tangan, dan kasus dugaan korupsi mulai diselidiki. Di rumahnya yang kini sepi, Bu Sari hanya bisa duduk di samping suaminya yang terbaring lemah. Mata Pak Giman kosong, menatap langit-langit tanpa ekspresi. Di luar, desa Sukamukti mulai bangkit kembali. Kepala desa baru telah dipilih, dan proyek jembatan yang sempat mangkrak akhirnya dilanjutkan. Tapi nama Pak Giman akan selalu dikenang dengan dua wajah. Sebagian akan mengingatnya sebagai pemimpin yang dulu dicintai. Sebagian lagi akan mengenangnya sebagai lelaki yang menghancurkan dirinya sendiri demi sesuatu yang tak nyata. Dan di atas kursi rodanya, Pak Giman hanya bisa menyesali semuanya.